Kapan krisis ekonomi berikutnya akan menghantam portofolio investasi Anda? Stop menebak-nebak pakai feeling. Hari ini, Am Capital akan membongkar sebuah rahasia besar bernama Debt Cycle Theory. Ini adalah framework kelas kakap yang digunakan oleh manajer hedge fund legendaris, Ray Dalio dari Bridgewater Associates. Tonton video ini sampai detik terakhir untuk mengetahui di mana posisi uang kita saat ini. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Apa itu debt cycle atau siklus hutang? Sederhananya, hutang adalah bahan bakar perekonomian. Saat orang berhutang, mereka sebenarnya sedang menciptakan daya beli hari ini dengan meminjam dari diri mereka di masa depan. Hukum alamnya begini, ketika tumpukan hutang tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan nyata, koreksi pasar pasti dan wajib terjadi. Siklus ini berulang, dan polanya sangat bisa diprediksi asalkan Anda tahu cara membaca datanya. Anda harus sadar ada dua jenis siklus yang sedang berjalan bersamaan. Pertama, short-term cycle yang berdurasi 5-8 tahun. Ini siklus normal yang bisa dikendalikan oleh bank sentral lewat naik turunnya suku bunga. Namun, yang benar-benar mematikan adalah yang kedua, long-term cycle. Ini terjadi setiap 75 hingga 100 tahun sekali. Hutang menumpuk selama beberapa generasi. Dan ketika meledak, bank sentral kehilangan amunisinya karena suku bunga sudah menyentuh angka nol. Siklus panjang inilah yang memicu depresi besar 1929 dan krisis finansial 2008. Siklus ini selalu melewati 4 fase anatomi yang konsisten. Pertama adalah fase ekspansi. Kredit sangat mudah. Euforia pasar merajalela. Dan semua aset naik. Kemudian kita masuk ke fase puncak. Di sini hutang sudah maksimal. Dan bank sentral mulai mencekik pasar dengan kebijakan ketat yang ditandai dengan inversi yield curve. Setelah itu, terjadilah fase kontraksi yang brutal. Likuiditas mengering. Deleveraging paksa terjadi, dan harga aset hancur. Barulah setelah kehancuran itu, siklus masuk ke fase pemulihan melalui stimulus uang besar-besaran. Sebagai quant trader, kita tidak menganalisis rumor. Kita membedah data. Apa saja indikator leading yang harus dipantau? Perhatikan rasio total hutang terhadap GDP. Pantau terus pergerakan pasar obligasi, terutama selisih yield antara obligasi 10 tahun dan 2 tahun. Awasi seberapa cepat suplai uang M2 beredar dan keputusan suku bunga Fed Funds Rate. Jika Anda menggabungkannya dengan data ekonomi real seperti klaim pengangguran dan PMI manufaktur, Anda tidak akan pernah buta arah. Mari kita bedah sejarah krisis. Dari Great Depression 1929, dot-com bubble tahun 2000, GFC 2008, hingga crash COVID di 2020. Tahukah Anda apa kesamaan dari semua krisis tersebut? Semuanya memiliki pola kunci yang berulang. Setiap kehancuran besar ini selalu didahului oleh rasio debt to GDP yang meledak di atas 270%. Dan terjadinya kurva imbal hasil terbalik atau yield curve inversion minimal 6 bulan sebelum kejatuhan.
Lalu pertanyaannya, di mana posisi kita saat ini di tahun 2025 dan 2026? Peringatan keras dari meja riset AM Capital. Data makro menunjukkan kita sudah berada di fase late cycle. Rasio hutang terhadap GDP Amerika sudah menembus level berbahaya, sekitar 350%. Level hutang global lebih dari 330%, level tertinggi sepanjang sejarah modern. Di saat pasar saham terkesan acuh tak acuh dan terlalu optimis, data menunjukkan sektor real estate komersial AS sebenarnya sudah mulai retak akibat tingginya gagal bayar. Ke depan, probabilitas terbagi menjadi 3 skenario. Skenario soft landing, di mana inflasi turun tanpa memicu resesi, hanya memiliki probabilitas 25%. Skenario utama kita adalah hard landing dengan probabilitas 50%. Di skenario ini, kredit korporat mulai gagal bayar dan market ekuitas berpotensi terkoreksi dalam 25 hingga 35%. Sisa 25%-nya. Bersiaplah untuk krisis sistemik, sebuah pemicu tak terduga yang bisa menyebabkan deleveraging masif berskala global seperti 2008. Lantas, bagaimana menyelamatkan uang Anda? Di fase late cycle, fokuslah pada pertahanan. Tingkatkan porsi emas, logam mulia, dan yang terpenting, cash. Uang tunai akan menjadi senjata utama Anda untuk memborong aset murah saat krisis benar-benar pecah. Apa yang harus dihindari? Jauhi margin atau leverage tinggi. Satu kali margin call saat likuiditas kering bisa menghapus seluruh modal Anda. Kurangi eksposur pada saham-saham growth yang valuasinya sudah di tahap bubble. Ringkasan eksekutifnya, siklus hutang adalah hukum alam ekonomi. Krisis tidak datang tiba-tiba. Leading indikatornya selalu menyala 6 hingga 18 bulan sebelum ledakan utama. Investor yang hebat menggunakan framework ini untuk memposisikan portofolio mereka secara defensif lebih awal. Jika Anda menolak berinvestasi dengan mata tertutup, pastikan Anda like, subscribe, dan sebarkan video ini. Ikuti terus AM Capital untuk briefing kuantitatif dan analisis data murni. Jangan panik, cukup bersiap.